Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Ayu Lestari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik. Di mana asumsi klasik ini ada 3, ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan satu lagi heteroskodisitas. Tapi di sini saya akan menjelaskan tiga dulu. Asumsi klasik uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Sekarang kita coba buka SPSS-nya. Di sini terdiri dari bank, yang mana di sini ada BCA, Mandiri, BRI, UOB, Niaga, BNI, NISP, Ekonomi, LIPO, dan BTPN. Untuk variabelnya terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel dependen atau variabel Y itu adalah keuntungan. Nah, ini variabel yang independennya itu terdiri dari aset untuk X1. Nah, yang X2-nya adalah harga saham. Selanjutnya, kita ke uji normalitas dengan histogram atau normality plot. Nah, caranya klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, untuk dependen kita masukkan variabel keuntungan. Independennya kita masukkan variabel aset dan harga saham. Nah, selanjutnya klik plots. Untuk yang X-nya kita masukkan zspread. Nah, untuk Y-nya kita masukkan yang trace ID. Selanjutnya untuk standar residual plotnya, histogram kita checklist, normal probability plotnya kita checklist, klik continue. Kita klik OK. Nah, ini outputnya. Kita ke chart-nya terlebih dahulu. Nah, ini kayak gini. Di sini untuk histogram datanya itu normal. Karena grafiknya nih kayak gini, tidak memberikan pola distribusi yang garisnya melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri. Jadi dia normal kayak gini. Nah, untuk yang normal plot, dia juga datanya kan normal nih, karena titik-titiknya nih ikutin garis kan, ikutin garis diagonalnya. Jadi dia ngikutin arah garisnya ini. Jadi dari pengujian ini untuk yang histogram dan normal PP plot sudah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, yang kedua dengan uji one sample KS. Caranya klik analyze, klik non-parametric test, lalu kita klik legasi dialog one sample KS. Nah, untuk one sample KS ini ada 2 cara. Yang pertama, masukin semua variabelnya. Nah, ke tes variabel yang ini. Nah, untuk tes distribusinya ini kita checklist yang normal. Masukin dulu. Oke. Nah, ini outputnya NPAR test untuk pengujian Kolmogorov Smirnov test atau one sample KS. Nah, kita akan lihat di sini di asumsi seek to tail per variabel. Misal kita lihat di variabel yang harga saham nih. Ini kan nilainya lebih dari 0,05, maka artinya telah terdistribusi normal. Nah, untuk
pengujian one sample KS secara kedua, yaitu klik analyze. Nah, ini karena pengujian yang ini buat dasar residual, maka harus bikin residualnya dulu. Dengan cara klik regression, linear. Nah, ini kita klik save. Nah, di save ini yang di bagian residual, kita checklist unrandomized. Lalu kita klik OK, continue. Nah, kan tadi kan yang sebelumnya kita klik plot. Yang histogram normal probability-nya ini di checklist aja. Biar nggak muncul lagi di output-nya. Continue, terus klik OK. Nah, kita lihat di sini kan res-1-nya udah ada nih. Nah, terus habis itu, nah selanjutnya kita pakai lagi di one sample KS. Klik analyze, klik non-parametric test, legasi dialog, one sample KS. Nah, ini dikembalikan dulu nih, pertama-tama. Nah, kita masukin unstandardized residual. Nah, untuk test distribution-nya ini, kita checklist yang normal, klik OK. Nah, ini outputnya kita lihatnya itu dari asymptotic to tail, yang mana di sini nilai di atas 0,05. Artinya datanya itu terdistribusi secara normal. Nah, berarti kan memenuhi uji asumsi klasik normalitas. Nah, selanjutnya uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai korelasi harus kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransi lebih dari 0,10 atau nilai VIF, variance inflation factor, kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujian jika nilai toleransi lebih besar 0,10 atau 10%, jika nilai FIF kurang dari 10, maka data tidak akan mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Nah, selanjutnya kita ke pengujiannya. Klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Nah, ini independen masih sama. Independen, aset, dan harga saham juga sama. Kita klik statistik. Kita checklist dan covariance matrix. Dan collinearity, kita klik continue. Kita klik save. Kita unchecklist, unstandardized. Di sini yang residual, terus continue. Kita klik OK. Nah, ini outputnya. Kita lihat di tabel koefisien dan kolom collinearity statistik nih. Nah, ini ada kolom collinearity statistik. Terdapat nilai tolerance dan FIF. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikol. Nah, di sini untuk variabel aset dan variabel harga saham, karena nilainya sama, 0,533, nah yang mana lebih besar dari 0,10. Dan untuk nilai VIF itu 1,876, yang mana kurang dari 10 kan. Nah, dapat disimpulkan data ini tidak mengalami multikolonialitas. Nah, selanjutnya
Uji autokolerasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya T kurang 1. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson DW, uji Lagrange multiple LM, uji statistik Q, box Pierce, dan Lujung box, serta uji Rantes. Nah, tetapi yang akan diuji ini Durbin-Watson sama Lujung Rantes. Nah, ini untuk uji DW, kita klik Analyze Regression Linear. Nah, dependennya masih sama. Independennya juga masih sama kan, aset sama saham. Nah, klik statistik. Nah, yang di residualnya kita klik Durbin-Watson. Klik continue, kita klik OK. Nah, ini outputnya nih, kita lihat dari model summary. Di sini kan nilai Durbin-Watsonnya 1,870. Nah, dalam menentukan korelasi atau enggaknya tuh dari Durbin-Watson. Ini yang tabelnya. Nah, untuk tabel ini, kan di sini alfa sama dengan 5%. Nah, di sini kriterianya kan K sama dengan banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel terikat. N sama dengan banyaknya observasi atau sampel. DU sama dengan Durbin upper, DL sama dengan Durbin lower, DW sama dengan Durbin Watson. Nah, selanjutnya kriteria pendekterian autokorelasi dengan Durbin-Watson, autokorelasi positif, DW kurang dari DL, terdapat autokorelasi positif. DW lebih dari DU, tidak terdapat autokorelasi positif. DL kurang dari DW kurang dari DU, tidak dapat disimpulkan. Dan ini autokorelasi negatif, 4 kurang DW kurang DL, terdapat autokorelasi positif. 4 kurang DW lebih dari DU, tidak terdapat autokorelasi negatif. DL kurang dari 4 kurang DW kurang dari DU tidak terdapat disimpulkan. Nah, ini TID setelah dihitung dia 2,13 lebih besar dari 1,6413. Nah, maka ini benar. Artinya tuh tidak terdaftar autokorelasi negatif. Nah, jadi dapat disimpulkan dari data yang kita uji tuh tidak terdapat masalah autokorelasi baik pun yang positif ataupun negatif. Nah, selanjutnya uji Rantes dalam menggunakan cara residual. Nah, caranya klik analyze, klik non-parametric test, legasi dialog, klik trans, kita masukin standardized residual. Nah, ini kita checklist bagian, lalu kita klik OK. Nah, ini outputnya kita lihat dari nilai asumsi sheet details. Di sini 1,000. Nah, dia kan berarti lebih. Nah, dia kan lebih besar dari nilai 0,05. Maka disimpulkan tuh dari data yang tadi kita uji tidak dapat masalah autokorelasi. Nah, masalah residual ini
terjadi secara random. Nah, sekian dari saya tentang ujian asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.